Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Gali Gulung Purba dari Prodi Manajemen kelas MJ809 akan mencoba memaparkan bagaimana proses intelijen bisnis dan tantangan menghadapi era digitalisasi. Yang pertama, latar belakang adanya intelijen bisnis. Yang pertama, bertambahnya jumlah perusahaan yang menjual barang dan jasa yang menunjukkan bahwa bisnis saat ini berkembang semakin pesat. Yang kedua, dalam era digital saat ini, banyak bisnis sudah menggunakan teknologi untuk membuat dan menjalankan strategi bisnis mereka. Yang ketiga, organisasi harus merespon perubahan dengan cepat dan mengintegrasikan inovasi teknologi untuk tetap bersaing di era di mana adaptabilitas dan efisiensi sangat penting untuk suksesan. Identifikasi masalah. Yang pertama, definisi intelijen bisnis. Dua, bagaimana proses intelijen bisnis berjalan. Yang ketiga, apa yang menjadi tantangan intelijen bisnis di era digital. Yang keempat, bagaimana strategi menyelesaikan permasalahan intelijen bisnis. Intelijen bisnis ialah mengacu pada teknologi aplikasi dan praktik untuk pengumpulan integrasi, analisis, dan penyajian informasi bisnis. Tujuan bisnis intelligence adalah untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Bisnis intelligence menggabungkan pengumpulan data, penyimpanan data, dan manajemen pengetahuan dengan analisis data untuk mengevaluasi dan mengubah data kompleks menjadi informasi yang bermakna. Bagaimana proses intelijen bisnis berjalan? Yang pertama ialah tahap pengumpulan data, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sistem operasional, aplikasi, dan perangkat lunak lainnya. Yang kedua ialah setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah pembersihan data. Yang ketiga, selanjutnya adalah integrasi data yang merupakan proses menggabungkan data dari berbagai sumber dengan format dan struktur yang berbeda. Tahap berikutnya adalah analisis data. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan informasi dari proses analisis data yang digunakan untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Apa yang menjadi tantangan intelijen bisnis di era digital? Salah satu hambatan yang utama yang diidentifikasi oleh Vial 2019 adalah resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, dan risiko keamanan cyber. Selain itu, ketika transformasi digital dimulai, regulasi dan perlindungan data pribadi menjadi masalah utama. Sektor UMKM hingga menengah menghadapi tantangan utama dalam hal teknologi karena mereka memiliki sumber daya dan infrastruktur teknologi yang terbatas untuk mengadopsi sistem intelijen bisnis kontemporer. UMKM ini berbeda dengan perusahaan besar yang mampu berinvestasi dalam sektor teknologi untuk mengadopsi infrastruktur yang canggih untuk penerapan intelijen bisnis kontemporer. Bagaimana strategi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan intelijen bisnis di era digital? Oke, untuk mengatasi masalah dengan penerapan intelijen bisnis di era digital, ada beberapa pola strategi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan baik. Strategi ini harus dimulai dengan menentukan tujuan dan kebutuhan bisnis yang jelas agar implementasi BI atau Business Intelligence dapat terfokus dan memberikan manfaat maksimal sesuai dengan sasaran organisasi. Selain itu, pemilihan solusi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi BI atau bisnis intelijen berjalan dengan benar. Dalam rangka memastikan bahwa data yang dianalisis berkualitas tinggi dan konsisten, adalah penting untuk membangun data warehouse yang terstruktur. Membangun budaya organisasi yang berbasis data atau pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh organisasi memprioritaskan pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta daripada hanya intuisi yang hanya menghasilkan peningkatan responsivitas dan inovasi perubahan. Dan langkah terakhir untuk memastikan bahwa sistem bisnis intelijen tetap relevan ialah memberikan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan, evaluasi dan perbaikan terus-menerus harus dilakukan untuk menyesuaikan implementasi BI dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Studi kasus. Berkembangnya persaingan bisnis yang pesat membuat perusahaan untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Membuat perusahaan membutuhkan tools yang bisa membantu perusahaan untuk menganalisa dan mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Kebutuhan perusahaan akan informasi menjadi kebutuhan pokok dalam keberlangsungan hidup suatu perusahaan.
Bagaimana caranya merekrut SDM yang handal dalam menggunakan data dikaitkan dengan intelijen bisnis? Berikan contoh aktualnya. Oke, menurut saya cara merekrut SDM yang handal dalam menggunakan data dikaitkan dengan intelijen bisnis ada tiga. Yang pertama, tentukan kriteria kompetensi. Perusahaan harus menetapkan kriteria yang spesifik yang berhubungan dengan penguasaan data dan intelijen bisnis, seperti kemampuan analisis data dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan data dalam proses rekrutmen. Data digunakan untuk menyaring dan menilai kandidat berdasarkan riwayat pekerjaan, hasil tes online, analisis dan data dan lain-lain. Yang ketiga ialah studi kasus. Perusahaan memberikan studi kasus aktual yang berkaitan dengan intelijen bisnis kepada calon pegawai. Contoh, kandidat diminta menganalisis tren penjualan dan memberikan rekomendasi strategi serta saran menggunakan dataset dummy melalui Excel. Contoh aktual dari penerapan ini ialah PT Tokopedia, di mana Tokopedia menggunakan sistem internal berbasis data dan AI untuk menilai kandidat posisi analisis data. Tokopedia juga memberikan tugas berupa analisis marketplace behavior dan efisiensi di iklan digital melalui dashboard Google Data Studio. Dan Tokopedia juga melakukan proses seleksi mencakup uji logika, wawancara teknis, dan presentasi solusi berbasis data. Oke, kesimpulannya, intelijen bisnis tidak hanya penting dalam pengambilan keputusan perusahaan, tapi juga dalam memilih SDM yang mampu menganalisis dan mengubah data menjadi strategi. Rekrutmen berbasis data meningkatkan peluang mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan digital perusahaan modern. Apa yang terjadi apabila tanpa intelijen bisnis? Perusahaan tidak akan mampu tetap berada di level atas dan mungkin akan goyah. Karena mungkin di masa depan semua hal terkait bisnis memerlukan intelijen bisnis. Intelijen bisnis juga membantu perusahaan untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya, sehingga perusahaan tersebut tidak kalah bersaing. Oke, saran yang bisa saya berikan ialah secara umum intelijen bisnis dapat diterapkan di seluruh tingkat bisnis. Akan tetapi, jika khusus membahas digitalisasi yang terjadi pada sektor perbankan di Indonesia, akan jauh lebih menjadi topik yang lebih menarik. Mengingat persaingan yang ketat antara beberapa bank di Indonesia, baik swasta maupun BUMN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.